Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma wa waffiqna lil amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentu sebagaimana seharusnya setiap saat kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak satu pun yang bisa terjadi dalam hidup ini kecuali dengan qadar, dengan kuasa dan keputusan serta ukuran yang Allah berikan. Maka sesuatu yang terjadi itu seperti bahagian dari kata qadar tadi punya ukurannya. Maka ketika COVID-19 terjadi, pasti ada ukuran yang Allah ukur. Nah, salah satu hikmah barangkali yang terpenting dari COVID ini adalah maraknya pengajian-pengajian Zoomiyah ini. Maka ada jamaah Zoomiyah, ini Bapak dan Ibu jamaah Zoomiyah yang hadir, terima kasih sudah hadir bersama. Ini salah satu hikmah terbesar dari peristiwa COVID-19, peristiwa terdahsyat so far dalam kehidupan manusia. Saya katakan terdahsyat karena ketika terjadi perang nuklir dulu, masjid-masjid tidak sampai ditutup. Tapi begitu COVID terjadi, masjid-masjid ditutup. Bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun tertutup. Itu menunjukkan bahwa the magnitude, ya, kedahsyatan daripada COVID ini luar biasa. Tapi bersamaan dengan musibah yang dahsyat ini, juga banyak hikmah besar. Dan itu yang Allah kemudian ekspresikan dalam Al-Quran. Inna ma'a al-usri yusra. Sesungguhnya bersamaan. Ya. Jadi jangan diterjemahkan sesungguhnya setelah. Terkadang kita salah terjemah ayat itu. Bukan setelah atau dibalik, tapi bersamaan. Jadi setiap kali ada tantangan, ada peluang. Setiap kali ada kesulitan, ada kemudahan. Ini harus menjadi keyakinan kita bersama. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipertemukan dalam pengajian Zoomiyah ini. Dan sesuatu yang perlu kita syukuri terus-menerus. Salawat dan salam kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita terus-menerus membangun dan belajar mencintai beliau, karena cinta ini menjadi fondasi ketaatan dan pengikutan kita, ittiba' kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ingin menjelaskan dulu tentang GLP yang disebutkan Mas David tadi, yang mungkin ada yang belum paham. Jadi Global Leadership Program itu adalah salah satu program Nusantara Foundation, dan ada dua sebenarnya. Yang pertama Global Leadership Program untuk para santri, yang selama ini kita bekerja sama dengan Sekolah Insan Cendekia Madani, itu tingkat SMA. Kita datangkan murid-murid pelajar ke Amerika untuk belajar leadership, ya. Dan yang kedua, ini baru dimulai tahun 2021 ini, Global Leadership Program for Ustadz. Jadi khusus untuk ustadz-ustadz muda kita seleksi untuk bisa datang ke Amerika. Ya, tentu tujuannya adalah agar ada pengalaman dan bisa membuka wawasan yang lebih. Ya, karena semakin banyak berjalan, semakin banyak yang dilihat. Dan itu perintah Al-Quran. Qul siru fil ardi fanzuru. Maka berjalanlah di atas bumi ini dan lihatlah. Lihat apa yang terjadi agar wawasan kita terbuka. Nah, itulah yang disebut dengan Global Leadership Program for Ustadz. Kebetulan salah seorang peserta untuk tahun ini adalah Ustadz Rashid, Ustadz muda kita tadi yang masih berada di Amerika. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita kali ini adalah semua tema yang saya kira sangat relevan, ya.
Kenapa sangat relevan and timely needed, sangat diperlukan? Karena memang kita hidup dalam dunia yang, mohon maaf mungkin kalau saya mengistilahkan, yang quiet intolerant. Ya, kita merasakan intoleransi terjadi hampir di mana-mana dan hampir dalam segala aspek kehidupan. Ya, kerap kali kita berbicara tentang toleransi, itu nuansanya selalu nuansa religius semata. Jadi agama. Padahal toleransi dan intoleransi itu terjadi dalam segala sisi kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi misalnya, betapa intoleransi itu terjadi. Ya. Bahwa kekayaan dunia ini dimiliki oleh segelintir manusia dan mereka sangat tidak toleran. Ya, mereka sangat tidak toleran. Mereka memanipulasi segala sesuatu untuk semakin kaya. Maka yang kaya semakin kaya. Ya, itu yang kita lihat. Bahkan dalam keadaan COVID-19 pun, di banyak-banyak saudara-saudara kita yang makan pun susah, ada yang kehilangan penghasilan, justru ada yang kemudian semakin kaya. Zoom misalnya, Amazon.com, ya salah satu bisnis online yang luar biasa, yang menguasai dunia kita, itu semakin kaya. Bahkan yang punya Amazon ini, Jeff Bezos, ya sudah nampak seperti bosan hidup di dunia, maka harus jalan-jalan ke angkasa luar untuk mendapatkan kepuasan gitu. Jadi sekarang ada piknik ke angkasa luar. Kalau ada yang mau coba, silakan Bapak dan Ibu kontak Jeff Bezos itu. Mau jalan-jalan 8 menit ke angkasa luar, bayar sekitar 20 juta atau berapa juta dolar gitu untuk 8 menit jalan-jalan ke angkasa luar. Jadi ada ketidakpuasan yang terjadi. Nah, ini bahagian dari intoleransi yang terjadi di bidang perekonomian. Di bidang politik juga kita lihat demikian intoleransi terjadi, dan Amerika sebagai negara yang mengaku sebagai masternya demokrasi, kita melihat bagaimana intoleransi dalam perpolitikan terjadi sedemikian luar biasa, dan itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nampak seperti tidak rasional, pemimpin-pemimpin yang tidak punya rasa seperti Donald Trump misalnya, ya contoh saja. Demikian juga dalam hal-hal yang lain, kita melihat intoleransi ini terjadi hampir dalam segala kehidupan. Tentu saya akan fokus pada toleransi dan intoleransi dalam perspektif ajaran agama kita sebagai orang-orang Islam. Lalu bagaimana Islam melihat toleransi ini? Ini yang pertama. Bagaimana sesungguhnya Islam atau bagaimana orang-orang Muslim menyikapi toleransi ini? Sebelum masuk kepada Islamnya, saya melihat ada dua kubu ekstrim. Dan kubu ekstrim ini kan memang sudah menyalahi esensi dasar atau karakteristik dasar daripada Islam. Karena Islam itu tidak berada pada kubu ekstrim mana saja. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya. Tapi seharusnya berada pada wasatiyah. Maka kita adalah ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, di dalam menyikapi toleransi ini ada dua kubu yang ekstrim, ya, di dalam mendefinisikan ini pada perspektif agama dalam mendefinisikan Islam itu. Yang pertama adalah ada kecenderungan untuk melihat bahwa kita kurang toleran dan tidak toleran kalau kita tidak sharing keyakinan dengan keyakinan orang lain. Kita tidak sharing praktek beragama dengan praktek orang lain. Maka kemudian timbul ide untuk menyamakan semua agama-agama, bahwa semua agama itu sama. Nah, ini pandangan yang sangat ekstrim dan terkadang dilakukan ini atas nama toleransi. Ya, seolah-olah kalau kita tidak ikut beribadah-ibadahnya orang, kalau kita tidak meyakini keyakinan orang, kita dianggap tidak toleran. Ini yang terjadi. Ini sangat berbahaya karena sesungguhnya ini sudah sikap intoleran. Ya. Kalau orang Islam melakukan itu, tanpa dia sadari telah melakukan intoleransi kepada orang lain. Kok bisa? Karena orang lain juga nggak mau agamanya disamakan dengan Islam. Coba tanya pendeta Katolik. Tanya, mau nggak kalau agama kamu, agama kalian disamakan dengan Islam? Oh, pasti mereka menolak. Kenapa? Nggak sama. Kenapa nggak sama? Mereka yakin Yesus itu anak Tuhan. Mereka yakin bahwa Yesus itu inkarnasi Tuhan. Mereka yakin bahwa Yesus itu Tuhan itu. Tuhan sendiri kan begitu. Nah, kalau mereka meyakini bahwa agama Katolik sama dengan Islam, berarti seolah-olah Yesus itu sudah dimanusiakan. Karena dalam Islam, Yesus adalah manusia biasa. Hanya diciptakan secara miracle, secara mukjizat.
Maka tidak ada sesungguhnya pemilik agama mana saja selama jujur dengan agamanya yang mau disamakan dengan agama lain. Dan oleh karenanya ketika ada orang Islam atas nama apapun termasuk atas nama toleransi menyamakan semua agama, maka itu bentuk intoleransi kepada agama orang lain, termasuk ke agama kita sendiri. Intoleransi kepada Islam dan kepada agama lain gitu. Tapi seringkali dilakukan atas nama toleransi gitu. Nah, ini sikap yang pertama yang ekstrim, ya. Cenderung menyamakan. Yang terkadang ini berdasarkan kepada pemahaman filosofis yang mengatakan kan air semua mengalir ke muara yang sama. Mata air bermacam-macam. Nah, itu karena melihat agama dengan pandangan parsial. Melihat agama dengan pandangan hanya dari perspektif, kalau ketuhanan ya, perspektif rububiyah saja. Kan dalam Islam ini bukan hanya rububiyah saja. Kalau konsep tauhid rububiyah, bahwa Tuhan satu, itu memang semua agama meyakini seperti itu. Tapi kesalahannya bukan pada keyakinan satu agama. Kesalahannya ada pada apakah dalam praktek keyakinan itu benar atau tidak. Penyembahan. Orang Hindu pun kalau ditanya. Coba lihat kalau kita kebalikan patung ada di mana-mana tuh. Tapi coba tanya secara jujur kepada teman-teman Hindu. Anda percaya kepada banyak Tuhan atau satu Tuhan? Kalau mereka jujur, mereka mengatakan kita percaya kepada satu Tuhan. Loh, kok bisa itu ada patung-patung? Oh enggak, mereka itu bukan patung. Mereka itu adalah perwakilan Tuhan. Perwakilan-perwakilan Tuhan. Maka Tuhan itu diwakili dalam bentuk Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan, Tuhan raja, Tuhan budak. Kan ada perwakilan-perwakilan. Nah, ini disinilah permasalahannya dalam agama Islam. Jadi bukan pada konsep satu Tuhan. Maka benar falsafah Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bagaimana masing-masing pemilik agama di Indonesia memahami ketuhanan sebagai konsep rububiyah itu pada pandangan tauhid masing-masing. Maka Islam jelas bahwa konsep rububiyah tauhid kita bukan sekedar rububiyah, tapi ada asma wa sifat, ada uluhiyah juga sekaligus. Dan syirik itu terjadi pada asma wa sifat dan uluhiyah, peribadatan. Makanya yang dilarang kan bukan keyakinan kepada satu Tuhan, karena itu orang musyrik Mekah pun, orang musyrik Mekah ketika ditanya, Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka mengatakan Allah. Tapi ketika ditanya, kenapa menyembah patung-patung ini? Mereka mengatakan, kami enggak menyembah patung ini. Innama liuqarribuna ilallahi zulfa. Patung ini hanya mendekatkan kami kepada Tuhan yang satu itu. Tapi disitulah kesalahannya kan. Nah, maka upaya untuk mencoba menggoreng konsep ya bahwa agama itu sama dengan konsep rububiyah tadi itu karena salah paham. Atau pemahaman yang parsial kepada konsep ketuhanan. Atau kerap kali juga karena agama dipahami sekedar sebagai konsep-konsep perilaku manusia. Ya, manusia itu secara tabiat bisa menjadi baik. Ya, secara perilaku. Ya, maka kita melihat bahkan di dunia non-muslim banyak orang-orang yang berperilaku muslim lebih dari orang-orang Islam terkadang. Lebih jujur, lebih sopan, lebih disiplin. Kan itu. Karena itu secara tabiat. Itulah fitrah manusia kan begitu. Maka ini pun tidak bisa menjadi dasar bahwa agama kemudian disamakan gara-gara itu. Karena itu bahagian dari fitrah manusia. Dan Islam mengakui bahwa semua manusia itu punya fitrah. Punya kecenderungan untuk berbuat baik. Ya. Jadi sekali lagi ini kelompok yang pertama. Ada ekstrim yang mengatakan bahwa toleransi itu adalah menyamakan. Toleransi itu meyakini keyakinan orang. Toleransi itu mengamalkan amalan orang. Tidak demikian ya. Nah, ada juga yang ekstrim yang lain. Ekstrim yang lain adalah menihilkan, meniadakan adanya eksistensi agama-agama lain. Nah, ini tolong dipahami secara benar. Meyakini adanya agama lain bukan berarti membenarkan. Tolong dibedakan antara meyakini adanya dan membenarkan. Ya. Karena beda. Jadi yang Islam sebenarnya tuntun itu adalah memberikan konsep kepada kita bahwa selain agama Islam itu ada agama-agama lain. Apa buktinya? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ya. Untuk superseding above all religions. 'Ala ad-dini kulli kan agama-agama yang lain. Berarti ada keyakinan adanya yang lain kan? Tapi Islam supersede bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Ya. Itu mungkin jelas. Tapi yang paling jelas saya kira adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Nah, artinya apa? Islam meyakini adanya yang lain, tapi bukan berarti membenarkan kamu gitu. Nah, ini harus kita pahami itu. Jadi jangan salah paham. Nah, ada di antara umat ini mengatakan, karena terkadang memakai dalil, inna dina indallahi al-Islam, bahwa agama di sisi Allah itu adalah hanyalah agama Islam. Lalu mengatakan agama itu yang lain itu nggak ada. Nah, ini juga satu ekstremisme yang bisa terjadi di kalangan umat Islam. Nah, jadi Islam sesungguhnya adalah agama yang kemudian berada di tengah. Di satu sisi bahwa kita meyakini adanya eksistensi agama-agama yang lain, tapi pada saat yang sama, keyakinan adanya agama lain itu bukan berarti meyakini kebenaran agama lain. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan keyakinan kita. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Maka barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Nah, ini kan kalau kita melihat konsep ini, itu ada dalam surah Al-Kafirun, ya. Ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Itu artinya kita nggak perlu saling membenarkan, ya, karena kita berbeda keyakinan gitu, ya. Saya tidak menyembah apa yang Anda sembah, atau saya tidak meyakini apa yang Anda yakini, dan Anda tidak perlu menyembah apa yang saya sembah, dan tidak perlu meyakini apa yang saya yakini. Tapi di satu sisi, ayat itu berakhir dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kan kesimpulan bahwa kita perlu berada di tengah-tengah gitu. Ya, di satu sisi nggak meyakini keyakinan orang, nggak membenarkan apa yang diyakini oleh orang, nggak mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang, tapi di satu sisi bukan meniadakan adanya keyakinan orang lain. Ya, saya kira itu toleransi yang sangat luar biasa. Ya.